Rendah hati adalah sikap orang yang bertakwa. Yang dimaksud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu an imtisali awamirillah, yaitu senantiasa melaksanakan atas perintah-perintah yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Jikalau kita sudah bisa melaksanakan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kita sudah bisa menjauhi atas apa yang telah Allah larang kepada kita. Nah, kita sudah disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, rendah hatilah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahi ma sya'allah la yasriful khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dikatakan di dalam kitab Ta'lim ada sebuah syairan yang berbunyi, inna tawadu'a min isalil muttaqi wa bihi taqi'u ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi man huwa jahilu fi halatin huwa sa'idu ami syaki am kaifa yu'tamu amruhu yawman nawa mutasaffilu wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi masusatun fatajannabu hawattaqi. Inna tawadu'a min hisalil muttaqi. Rendah hati adalah sikap orang yang bertakwa. Jadi, jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud bertakwa? Takwa itu apa? Ada yang tahu takwa itu apa? An imtishali awamirillah wajtina bin nawahihi. Dalam kitab Kifayatul Azkiyah, yang dimaksud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu an imtisali awamirillah, yaitu senantiasa melaksanakan atas perintah-perintah yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Wajtina bin nawahihi, dan menjauhi atas segala yang telah Allah larang kepada kita. Apa perintah Allah? Beribadah. Suka salat? Suka. Apa larangan Allah? Apa larangan Allah? Bermaksiat, judi, memakan hal yang haram. Itu larangan Allah dan sebagainya. Suka melaksanain enggak? Maka husnuzon enggak lewat. Nah, jikalau kita sudah begitu, jikalau kita sudah bisa melaksanakan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kita sudah bisa menjauhi atas apa yang telah Allah larang kepada kita. Nah, kita sudah disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, rendah hatilah.
Maka karena kenapa? Karena sikap orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orangnya yaitu senantiasa rendah hati. Tahu rendah hati? Apa kebalikannya rendah hati? Sombong. Jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan pangkat, jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong atas apa yang kita punya. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak bagi Allah untuk mengambilnya kapanpun dan dimanapun. Hak si Fir'aun, ya, si Qarun, ya. Hartanya banyak. Kenapa Allah lenyapkan hartanya? Karena kesombongannya, ya. Harta Qarun itu di mana-mana, ya. Sampai sekarang terkenalnya mencari harta karun, padahal harta si Qarun itu deh, ya. Ada seorang raja yang kaya banget, yang sangat kaya, tapi dia sombongnya minta ampun, nggak pernah ngasih. Dengan hartanya dia berikan, dengan hartanya dia jadikan kesombongan, bukan dijadikan manfaat, ya. Dia tidak tahu, ya, dia tidak sadar atas apa? Atas harta yang telah Allah berikan kepada dia, itu adalah harta yang Allah titipkan. Maka jikalau Allah mengambil, maka itu hak bagi Allah kapanpun dan dimanapun. Kita punya uang, ya, misalkan 1 juta atau 2 juta atau misalkan 100.000. Di sana ada harta yang harus kita keluarkan 2,5%-nya, ya, dari harta yang kita miliki, dari harta yang kita dapatkan. Maka harus kita keluarkan. Karena kenapa? Karena itu adalah harta orang lain, harta fakir miskin, harta anak yatim, harta duafa, ya, harta pada zaman janda-janda tua. Maka keluarkan, ya. Jikalau kita tidak mengeluarkan, maka Allah sendiri yang akan mengeluarkannya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan sakit kepadamu, sehingga kamu berobat ke sana kemari mengeluarkan harta bahkan lebih banyak dari apa yang kamu harus keluarkan. Nah itulah, ya. Jangan sampai kita ditegur dulu sama Allah baru kita sadar, ya. Sedia payung sebelum hujan, ya. Sedia payung sebelum hujan. Bersedekahlah sebelum Allah ambil uang secara paksa, seperti itu, ya. Jadi intinya kita harus senantiasa, ya, rendah diri, rendah hati, jangan sombong, ya. Kita harus belajar kepada padi. Tahu padi? Padi yang berisi, tahu? Semakin berisi semakin ke bawah apa semakin nanggak? Ke bawah. Nah, kita pun sebagai manusia, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak pengetahuan kita, bahkan tundukkan kepalamu, ya. Tundukkan kepalamu. Jangan menengah, ya. Menganggap orang lain di bawah kita, pengetahuan orang lain di bawah kita, harta orang lain di bawah kita, jabatan orang lain di bawah kita. Jangan sombong dengan jabatan, karena adanya engkau di atas karena adanya yang di bawah. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Jikalau seluruh dunia Allah jadikan orang kaya, gimana? Ada gak orang kaya? Gak ada. Karena kenapa? Ekonominya rata semua dan susah untuk bersedekah. Ceritakan pada nanti, ya, nanti ketika akhir kiamat, ketika jayanya umat Islam, ya, orang kafirin, ya, orang-orang non muslim memberikan pajak kepada Islam, maka umat Islam akan jaya, ya, sehingga umat Islam banyak bergelimang emas, banyak bergelimang harta. Umat Islam ingin mengeluarkan sedekah susah. Kok susah? Berarti nih, mengeluarkan sedekah ini, jikalau kita lihat dari sini, bukan berarti kita harus kaya dulu, bukan berarti kita karena kita miskin nggak bisa bersedekah. Ketika Islam sudah jaya, ya, ketika Islam sudah jaya, seluruh umat Islam mempunyai harta yang bergelimang. Si Rizki bergelimang hartanya, si Arsyad bergelimang hartanya. Si Arsyad ingin memberikan sedekah, bawa emas karung Ki,
Ini saya mau sedekah apa? Mau sedekah apa? Emas. Saya juga tuh banyak sedekahin, saya bingung mau sedekahin kemana. Nah itulah, jangan tunggu dulu waktu itu datang, ya. Waktu itu datang, ya. Karena pada saat itu kiamat sudah tinggal ngitung tahun. Jadi kita manusia itu, kita seluruh umat manusia, kita semua juga pasti sama, ingin mengangkat derajat minimal kita dan keluarga kita. Itulah cita-cita kita. Maka jikalau kita ingin seperti itu, maka bertakwalah, rendah hatilah, insya Allah Allah akan angkat derajat. Allah mengangkat derajat di sisi Allah. Jikalau kita di sisi Allah telah mulia, maka di hadapan atau di sisi orang lain pun akan mulia. Maka capailah dahulu derajat kemuliaan di sisi Allah, ya. Jangan kita cari-cari derajat kemuliaan di sisi orang lain karena kita ingin dipandang oleh orang lain, karena kita ingin dihormati sama orang lain. Jangan. Jikalau kita sudah mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk pun akan memuliakan dan mengangkat derajat dirimu. Seperti itu. Wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilun. Sungguh aneh orang yang bodoh yang membanggakan dirinya. Jadi orang yang membangga-banggakan bodoh, orang yang membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan ilmunya, membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan kepintarannya, itu adalah orang yang bodoh. Kok bodoh? Ya bodoh karena dia nggak sadar atas apa yang telah Allah berikan, atas apa ya dia miliki itu adalah karena Allah dan milik Allah. Seperti itu. Fi halati ahu wasayyidu amisyaki. Sedangkan dia tidak tahu apakah dia akan bahagia atau celaka di mana. Dia akhirat. Dia sombongkan kekayaannya, dia sombongkan ilmunya, dia sombongkan kecerdasannya, sehingga dia lupa akan akhirat. Lupa ketika nanti sudah meninggal di dunia ini, sudah urusan di akhirat bahagia atau celaka. Kamu bisa saja bahagia di dunia, tapi belum tentu bahagia di akhirat. Pengennya kita bahagia di dunia terus celaka di akhirat, atau misalkan kita sengsara di dunia, ya, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Pengen yang mana? Gak ada pilihan ketiga, Banyak kalau ada pilihan ketiga, pasti yang ketiga. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang kita mau, ya. Di dunia bahagia, sejahtera, di akhirat pun bahagia dan sejahtera. Seperti itu, ya. Jadi intinya rendah dirilah, jangan kau gunakan apa yang kau miliki sebagai dasar kesombongan engkau kepada orang lain. Di hadapan Allah kau sombong, ya, karena Allah pun senantiasa melihat kita setiap detik, setiap menitnya, ya. Seperti itu. Semoga ada manfaatnya dan menjadi ilmu bagi kita semua, ya.